Hai guys, kembali dengan Joseph dari Review Indonesia. Kali ini kita akan melakukan review sebuah smartphone dari Samsung, yaitu adalah Samsung Galaxy A23 5G. Jadi kita akan melakukan reviewnya, bagaimana kelebihannya maupun kekurangannya. Pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari Samsung Galaxy A23 5G ini ya guys. Mari kita bahas dari sisi kelebihan terlebih dahulu. Kelebihan pertama dari HP ini jelas dari sisi performance yang ditawarkan oleh HP ini, di mana performance dari Qualcomm Snapdragon 695 di HP ini termasuk bagus banget buat dipakai sehari-hari, itu sudah kucop banget, overkill banget, dan buat gaming pun juga oke banget ya guys. Jadi kita juga menguji coba menggunakan benchmark, kita uji coba menggunakan aplikasi Geekbench, kalian bisa lihat untuk skornya di bawah ini. Kemudian kita juga menguji coba menggunakan 3D Mark, jadi kalian juga bisa lihat skornya di bawah ini. Kemudian kita uji coba terakhir menggunakan aplikasi PC Mark, kalian bisa juga lihat skornya di bawah ini. Dari 3 benchmark itu kita menunjukkan bahwa HP ini tuh punya performance yang termasuk bagus ya guys. Kemudian selain itu kita uji coba untuk bermain game, kita ada uji coba 5 game. Di sini ada game Mobile Legends, kalian bisa lihat settingnya, kemudian level playable-nya, dan durasi permainannya, dan baterainya berkurang berapa persen, kalian juga bisa lihat di bawah ini. Kemudian game PUBG New State, gyronya aman, kemudian kita juga mainkan dengan setting di bawah ini, dan kita bisa lihat untuk juga level playable-nya, baterainya berkurang berapa persen selama kita main berapa menit, kalian juga bisa lihat di bawah ini. Kemudian kita mainkan game Apex Legends juga sama, kita mainkan dengan setting di bawah ini, kemudian level playable-nya juga kalian bisa lihat. Kemudian untuk durasi permainannya dan baterainya berkurang berapa persen, kalian juga bisa lihat di bawah ini. Kemudian kita juga menguji coba game COD Mobile, kalian juga bisa lihat untuk settingnya, kemudian kalian bisa lihat untuk playable-nya, kemudian kalian juga bisa lihat untuk baterainya dan durasi permainannya berapa lama kita mainkan di HP Samsung Galaxy A23 5G ini. Terakhir kita mainkan game Genshin Impact, kalian bisa lihat untuk settingnya, kita mainkan di 60 fps juga. Kemudian kita lihatkan kepada kalian level playable-nya, durasi permainannya, baterai berapa persen, kalian bisa lihat di bawah ini semua. Jadi secara kesimpulan overall untuk permainan di HP Samsung Galaxy A23 5G ini termasuk bagus banget. Dengan catatan kita GOS-nya kita sudah matikan terlebih dahulu. Overall secara benchmark, secara penggunaan hari-hari, saya tidak ada komplain dari sisi performance dari Samsung Galaxy A23 5G ini. Termasuk good banget buat Samsung Galaxy A23 5G ini guys. Kemudian dari seri A23 5G ini dia membawa kamera yang bagus menurut kita di rentang harganya. Dia sudah punya OIS dan itu sudah good banget. Kalau kalian tanya, ini adalah sebuah improvement jauh daripada A22 5G. Jadi menurut kita secara kualitas kamera ini adalah sebuah leap upgrade dari A22 5G. A23 5G punya kualitas kamera yang bagus. Kalau kalian bandingkan dengan adiknya juga atau kakaknya A23 yang 4G, menurut kita kualitas kamera di A23 5G itu lebih bagus ya guys. Jadi secara dynamic juga bagus, secara warna juga bagus, dan good banget buat A23 5G ini punya software yang lebih matang, meskipun memang ada sedikit catatan, nanti kita akan bahas bagian kekurangannya guys. Kalian bisa lihat untuk sampel foto maupun videonya setelah ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera depan dari Samsung Galaxy A23 5G. Jadi kalau kita gunakan buat vlogging seperti ini untuk kualitas gambarnya, audionya, microphone-nya, kalau kita gunakan buat vlogging, menurut kalian bagaimana? Apakah oke atau tidak oke? Silahkan tulis berikan komentar mengenai kualitas kamera depan dari Samsung Galaxy A23 5G ini. Apakah oke atau tidak oke? Silahkan terus berikan komentar mengenai kualitas kamera depan dari Samsung Galaxy A23 5G. Kalau kita lihat sih termasuk ya oke sih guys, dan sesuai lah guys dengan harganya. Tapi silahkan berikan komentar mengenai kualitas kamera depan dari Samsung Galaxy A23 5G ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera belakang dari Samsung Galaxy A23 5G kalau kita gunakan buat vlogging. Jadi kalau kita buat gerakin seperti ini, menurut kalian gimana? Apakah OIS-nya oke atau tidak oke? Kita pakai tangan dan tanpa bantuan tripod, ini tripod dan lain sebagainya. Menurut kalian oke atau tidak oke? Silakan terus berikan komentar mengenai kualitas kamera belakang kalau kita gunakan buat vlogging seperti ini. Ya pastinya masih tetap akan shaky sih sedikit-sedikit, tapi ya tertolong lah guys menurut kita dengan OIS ini. Dan kalau kita bisa juga gunakan ini kameranya, ya silakan sebutkan komentar mengenai kualitas kamera belakang utama dari Samsung Galaxy A23 5G ini guys. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera ultrawide dari Samsung Galaxy A23 5G kalau kita gunakan buat vlogging. Kalau kita rekam, ini tidak ada OIS ya guys. Jadi kalau kamera ultrawide pasti tidak ada OIS, jadi harusnya kan lebih shaky daripada Samsung Galaxy daripada kamera utamanya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kamera ultrawide-nya, kalau kalian lihat ini kualitas kamera ultrawide-nya, kalau kalian buat syuting
Kalau seperti ini silahkan terus berikan komentar mengenai kualitas kamera ultrawide dari Samsung Galaxy A23 5G ini ya guys. Kemudian kelebihan selanjutnya dari sisi layar dari HP Samsung Galaxy A23 5G ini punya layar PLS TFT Full HD Plus 120Hz yang bagus banget buat dipakai sehari-hari. Saya tidak ada komplain, responsivitas layarnya juga bagus, kucop banget buat nonton juga enak, buat dibawa layar matahari juga enak, itu kucop banget buat Samsung Galaxy A23 5G ini layarnya bagus banget ya guys. Kemudian dari sisi baterai life, HP ini juga punya kualitas baterai life yang termasuk awet buat dipakai seharian, dipakai buat sosmed di luar gaming ya guys, dipakai buat sosmed, buat browsing, kemudian buat nonton itu juga oke banget buat Samsung Galaxy A23 5G ini ya. Kemudian dari sisi waktu charging sendiri, HP ini sebenarnya sudah support 25 watt fast charging, tapi kalian secara di dalam box kalian cuma bisa dapat 15 watt fast charging. Secara pengujian kita menguji coba menggunakan charger 25 watt, di mana charger itu ada charger original Samsung, yang kita mendapatkan secara benchmark untuk waktu charging itu 1 jam 15 menit itu dari sekitar 10% sampai 100%, dan itu kucop banget buat Samsung Galaxy A23 5G ini guys. Kemudian kualitas single speaker di HP ini termasuk bagus. Menurut kita secara loudness, secara clarity itu kucop banget buat kualitas audionya. Kalian bisa dengarkan di video unboxingnya atau video sebelumnya tentang A23 5G ini. Jadi kalian bisa cek langsung di sana ya guys. Kemudian HP ini juga sudah punya security yang lengkap dari side fingerprint scanner, kemudian juga sudah ada face unlock, dan itu bagus banget ya guys. Kemudian HP ini juga punya desain dan build quality yang termasuk bagus, dan nyaman banget lah guys, apalagi warnanya juga cakep, warna biru mudanya ini cakep banget ya guys. Dan kucop banget buat Samsung mengeluarkan desain build quality yang bagus untuk seri A23 5G ini. Kemudian HP ini juga sudah menggunakan NFC, jadi kalian sudah tidak perlu khawatir, kalian sudah pasti tersedia NFC di HP ini. Kemudian HP ini juga sudah menggunakan Android 12 dengan security di 1 Agustus 2022 yang termasuk terupdate ya guys. Meskipun memang saat ini kita rekam video ini di bulan Oktober, menurut kita yang termasuk salah satu yang terupdate secara software dari security Android 12-nya di HP-HP di rentang harga yang sama ya guys. Itu dia tadi adalah kelebihan dari HP ini. Tentunya HP ini punya beberapa kekurangan yang kita temukan selama pengujian review. Yang pertama dari sisi manajemen panas ketika diajak bermain game dalam jangka yang panjang ya guys. Jadi kalau misalnya kalian main lebih dari setengah jam atau 1 jam itu mulai akan menghangat, dan seiring berjalannya waktu akan lumayan panas. Tapi ya mungkin memang HP ini bukan fokus utamanya bukan untuk gaming ya guys, meskipun chipsetnya sangat mampu untuk gaming. Jadi ya kita maklumin aja secara manajemen panasnya masih belum stabil. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai buat gaming, belilah fan untuk HP ini ya guys. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah sisi perekaman video di HP Samsung Galaxy A23 5G ini sangat disayangkan banget belum bisa merekam video 4K secara default ya guys. Jadi sebenarnya secara kamera dan chipset ini sangat mampu banget buat merekam video 4K. Tapi HP ini tidak support untuk rekaman video 4K secara default. Kenapa saya bilang secara default? Karena kalian bisa download aplikasi pihak ketiga, contoh Open Camera atau Cinema FV5, di mana di situ kalian bisa buka untuk resolusi 4K perekamannya. Tapi kalau secara kamera defaultnya dari Samsung tidak ada pilihan untuk 4K video. Itu sangat disayangkan banget. Semoga Samsung mengupdate software sehingga HP ini bisa merekam video 4K guys, baik kamera belakang maupun kamera depannya. Agak disayangkan aja kenapa nggak dibuka gitu guys. Kemudian sebagai HP yang dijual di harga 4 juta, menurut kita ketidakadaan sensor cahaya atau light sensor itu sangat disayangkan banget. Karena menurut kita di harga 4 juta seharusnya sensor-sensornya itu termasuk lengkap dan harusnya tidak ada lagi yang tidak ada sensornya menurut kita. Tapi sekali lagi kita nggak tahu keputusan Samsung kenapa tidak menyertakan light sensor. Semoga kedepannya Samsung bisa memberikan produk yang lebih utuh, maksudnya secara sensor lebih lengkap di rentang harga 4 jutaan. Tapi ya ini buat masukan buat Samsung ke depannya. Semoga Samsung mendengarkan video ini dan melaksanakan feedback yang kita berikan ini ya guys.
Tapi sekali lagi, itu dia tadi adalah kelebihan maupun kekurangan dari HP Samsung Galaxy A23 5G ini. Menurut kalian apakah oke atau tidak oke? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau menurut Vicky sendiri, untuk HP Samsung Galaxy A23 5G ini adalah HP yang upgrade banget dari A22 5G. Dan worth it untuk kalian beli di rentang harganya, secara softwarenya itu bagus, secara kamera juga oke, performance juga oke. Tapi sekali lagi, ini adalah pendapat dari Vicky Chat. Mungkin bisa berbeda pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis di komentar. Dan jangan lupa like video ini kalau nggak suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!